Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurleji Pujia dengan NIM 19021020430. Saya di sini akan melakukan dua percobaan mengenai fotosintesis dengan tujuan yang pertama yaitu membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu mengetahui faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Saya sekarang akan melakukan percobaan yang pertama dengan alat dan bahan yang diperlukan yaitu gelas dengan ukuran 1000 ml, botol bekas, benang, alat penghitung, termometer, plastik jilid dengan warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu masing-masing 1 buah, stopwatch pada HP, soda kue, air, dan hidra verticillata. Prosedur pertama yang dilakukan yaitu memotong 5 tangkai tanaman hidrilla, masing-masing setiap tangkai dipotong sepanjang 10 cm. Setelah dipotong sebanyak 5 tangkai, lalu ikat tanaman hidrilla menggunakan benang pada pangkal tanaman. Ikat pangkal tanaman. Setelah mengikat pangkal tanaman, lalu masukkan air ke dalam gelas berukuran 1000 ml sebanyak 3/4 bagian. Setelah itu, masukkan hidra verticillata yang telah diikat pada botol bekas. Sebelumnya isi dulu botol ini dengan air. Tidak perlu penuh-penuh. Lalu masukkan hidra verticillata ke dalam botol dan masukkan ke dalam gelas berukuran 1000 ml dengan posisi terbalik. Letakkan di tempat teduh selama 3 menit, lalu catat hasil pengamatan mengenai suhu dan banyaknya gelembung. Usahakan tidak ada cahaya matahari sedikit pun. Lalu cek suhu. Setelah itu, catat di tabel hasil pengamatan.
Hitung gelembung dengan alat penghitung selama 3 menit. Setelah diamati selama 3 menit, catat berapa banyak gelembung pada tabel pengamatan. Lalu setelah di tempat gelap ini, tanpa ada cahaya matahari, ganti tempat ke tempat yang lebih terang yang terkena sinar matahari. Lalu pindah ke tempat lebih terang yang terkena cahaya sinar matahari dan tambahkan setengah sendok teh soda kue. Aduk. Cek suhu lalu catat di tabel pengamatan. Lalu hitung gelembung selang waktu 3 menit dengan alat penghitung. Setelah itu, selang waktu 3 menit, catat hasil pada tabel pengamatan berapa banyak gelembung. Lalu tambahkan plastik warna merah di atasnya dengan arah datang sinar matahari. Lalu ukur suhunya, catat pada tabel hasil pengamatan, dan hitung gelembung dengan alat penghitung dengan selama waktu 3 menit. Setelah dihitung dengan selama waktu 3 menit, catat berapa banyak gelembung pada tabel pengamatan. Lalu ganti plastik dengan plastik yang berwarna kuning. Letakkan pada arah datangnya sinar matahari. Cek suhu dan hitung gelembung selama waktu 3 menit. Catat suhu pada tabel pengamatan. Dan hitung dengan alat penghitung selama waktu 3 menit. Stopnya udah. Setelah selama waktu 3 menit, catat berapa banyak gelembung lalu ganti plastik dengan plastik yang berwarna hijau. Cek suhunya dan catat pada tabel hasil pengamatan. Lalu hitung gelembung selama 3 menit dengan alat penghitung. Setelah 3 menit, catat berapa banyak gelembung pada tabel hasil pengamatan. Lalu ganti plastik dengan plastik yang berwarna biru. Cek suhunya dan catat kembali tabel hasil pengamatan. Lalu hitung berapa banyak gelembung dengan waktu 3 menit.
setelah 3 menit pada tabel hasil penghanatan. Lalu ganti plastik dengan plastik yang berwarna ungu. Cek suhunya. Lalu hitung setelah waktu 3 menit berapa banyak timbung. Lihat kembali pada tabel hasil pengamatan. Itulah percobaan pertama yang telah saya lakukan dan telah saya catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan yang kedua. Sekarang di sini saya akan melakukan percobaan yang kedua. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan yang kedua ini adalah daun tanaman hidup. Di sini saya memakai daun singkong. Alkohol 70%. Piring tahan panas. Pipet. Gunting. Pinset. Pisin. Betadine, air, dan panci. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka bungkus aluminium foil yang telah membungkusi bagian tengah daun singkong. Daun dibungkus oleh aluminium foil selama 7 hari. Setelah membuka pembungkus dari daun, masukkan air ke dalam panci. Panaskan air hingga mendidih dengan waktu kurang lebih 5 menit. Setelah air mendidih, masukkan daun dan rebus hingga layu. Setelah layu, matikan kompornya, angkat dan tiriskan. Lalu angkat, tiriskan. Untuk mengambil daun yang telah direbusnya, gunakan pinset. Kita tunggu hingga tiris, lalu siapkan alkohol. Masukkan alkohol ke dalam piring tahan panas. Masukkan secukupnya saja.
Ya, lalu masukkan daun yang tadi telah direbus dan telah ditiriskan. Pastikan semua daun kena bagian alkohol. Lalu setelah itu panaskan kembali di atas air mendidih. Air ini air yang telah digunakan sebelumnya selama kurang lebih 3 menit. Kompor, angkat piring tahan panas dari air rebusan. Siapkan betadine menggunakan pipet sebanyak kurang lebih 10 tetes. Lalu ambil yang telah direbus dengan air alkohol tadi, masukkan ke dalam pisin yang sudah diberi betadine. Pastikan semua bagian terkena betadine. Beri tetesan betadine kembali agar semua bagian terkena betadine. Setelah semua percobaan tahap demi tahap sudah saya lakukan, saya akan mengamati satu persatu daun di bawah sinar matahari. Setelah mengamati di bawah sinar matahari, saya akan mencatat hasilnya di tabel pengamatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.